Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novisan Senifere, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, mata kuliah Jaringan Komputer. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi tentang pengantar jaringan komputer. Dengan topik pembahasan yaitu yang pertama pengertian jaringan komputer, yang kedua syarat-syarat jaringan komputer, yang ketiga sifat-sifat dasar jaringan komputer, yang keempat jaringan komputer berdasarkan media transmisi, yang kelima jaringan komputer berdasarkan topologi, dan yang terakhir jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, pengguna bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Selain itu, jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. Yang berikut syarat-syarat jaringan komputer. Di sini saya ambil yaitu 6 syarat. Yang pertama ada minimal 2 komputer yang saling terhubung satu sama lain. Yang kedua komputer tidak harus desktop. Yang ketiga koneksi dapat wired, wireless atau kombinasi keduanya. Yang keempat ada pengguna. Yang kelima ada data, informasi yang dipertukarkan di dalamnya. Yang keenam ada pemakaian bersama software dan hardware. Yang berikut sifat-sifat jaringan komputer. Di sini ada 4 sifat, yaitu yang pertama scalability. Scalability adalah jaringan komputer yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berkembang, menghilangkan batasan geografis atau fisik. Yang kedua resource sharing, yaitu pemakaian bersama atau berbagi resource atau sumber daya, software, hardware. Yang ketiga connectivity, yaitu mudah terhubung dan dihubungkan dalam sekumpulan node, link, graph, dan memanfaatkan device seperti router, switch, hub, wired, dan wireless. Yang keempat, reliability atau jaringan komputer dapat diukur performansinya. Jaringan komputer dapat diukur performansinya, kehandalan suatu jaringan. Yang berikut jaringan berdasarkan transmisi. Media transmisi, media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data karena jarak yang jauh, maka data diubah terlebih dahulu menjadi kode atau isyarat, dan kode inilah dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk kembali diubah menjadi sebuah data ke penerima informasi. Ada 2 macam media transmisi, yaitu jaringan komputer berkabel atau wired network. Yang kedua jaringan komputer tanpa kabel atau wireless. Jaringan berkabel atau wired. Jaringan komputer berkabel menggunakan sarana kabel jaringan atau kabel jaringan UTP RJ45 dengan proses crimping untuk kemudian dihubungkan dengan perangkat penghubung berupa hub maupun switch. Jaringan komputer berkabel memiliki kestabilan dan kecepatan yang relatif sangat tinggi dibandingkan dengan wireless. Hal ini menjadi salah satu kelebihan menggunakan jaringan berkabel. Adapun kelemahan jika menggunakan jaringan komputer berkabel antara lain jangkauan yang terbatas atau sesuai dengan panjang kabel jaringan, tidak praktis atau harus selalu menggunakan kabel, tidak bisa kemana-mana layaknya seperti wireless, serta adanya kemungkinan terganggunya jaringan apabila kabel bermasalah atau terpotong. Akan tetapi jaringan wired masih digunakan sampai saat ini. Kebanyakan digunakan di dalam satu perusahaan atau dalam satu gedung yang sama. Kemudian jaringan tanpa kabel atau wireless. Jaringan komputer tanpa kabel merupakan jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel jaringan UTP, koaksial maupun fiber optik, namun memanfaatkan sinyal elektromagnetis. Saat ini sudah banyak yang menggunakan jaringan wireless, contohnya layanan internet dari operator, public hotspot, dan free wifi di sejumlah tempat publik, fitur tethering pada smartphone untuk berbagi koneksi internet secara cepat dan mudah, koneksi Bluetooth dan infrared untuk transfer data, dan lain-lain. Satu hal utama yang menjadi
kelebihan jaringan wireless adalah yang pertama kemudahan dan praktis, yang kedua pengguna cukup mengaktifkan fitur atau layanan wireless dalam perangkat komputer, yang ketiga mobi lalu menghubungkan ke koneksi wireless yang ada, contoh public hotspot. Namun wireless juga memiliki kekurangan-kekurangan, yaitu tergantung pada sinyal dan sebagainya. Berikut jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama, pengertian topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau dalam kurung tanpa kabel. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi ring, yaitu yang pertama kelebihan topologi ring diantaranya yaitu biaya instalasinya murah, yang kedua performa koneksi cukup baik, yang ketiga proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, yang keempat implementasinya mudah dilakukan. Kemudian kekurangan topologi ring diantaranya yaitu yang pertama jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terbilang rumit, yang kedua sangat rentan terjadi tabrakan arus data, yang ketiga jika salah satu koneksi bermasalah koneksi pada jaringan akan terputus. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi bus, yaitu kelebihannya yaitu yang pertama penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, yang kedua mudah digunakan dan sangat sederhana, yang ketiga biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Yang berikut kekurangan topologi bus, yaitu yang pertama sering terjadi tabrakan arus data, yang kedua proses pengiriman dan penerima data kurang efisien, yang ketiga topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan, yang keempat jika ada masalah pada kabel misalnya terputus maka komputer workstation akan terganggu. Yang berikut topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub dan switch. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh, yaitu yang pertama kelebihannya yaitu yang pertama bandwidth limitnya cukup besar, yang kedua security data pada topologi ini sangat baik, yang ketiga tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kemudian kekurangan dari topologi mesh yaitu yang pertama kabel yang digunakan jumlahnya banyak, yang kedua biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel, yang ketiga instalasinya sangat rumit. Kemudian topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan dari topologi star yaitu yang pertama jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Yang keempat, lebih fleksibel. Yang berikut kekurangan topologi star yaitu yang pertama topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang ketiga, sangat terganggu pada terminal pusat. Kemudian topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star.
Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Kelebihan topologi tree yaitu yang pertama dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Yang berikut kekurangan topologi tree diantaranya yaitu yang pertama memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, pengguna kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Yang keempat, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Kemudian topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi peer-to-peer. Kelebihan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu yang pertama, biaya instalasi sangat murah. Yang kedua, proses instalasi mudah. Yang ketiga, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Yang berikut kekurangan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu yang pertama, sangat sulit dikembangkan. Yang kedua, security dalam topologi ini sering bermasalah. Yang ketiga, proses troubleshoot termasuk rumit. Yang berikut jaringan komputer berdasarkan geografis. Itu ada 3. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Local Area Network disingkat dengan LAN, merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network atau disingkat dengan WAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Yang keempat, internet atau interconnection networking adalah keterhubungan antara jaringan, merupakan jaringan komputer yang terluas dengan cakupan seluruh planet bumi ini. Internet menghubungkan semua WAN atau Wide Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan LAN, Local Area Network dalamnya. Yang berikut ini referensi yang saya ambil, teman-teman bisa lihat. Sekian dan terima kasih dari video pembahasan materi saya, semoga bermanfaat.